Tuhan selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Saya Tuhan, kami mau memulai Tuhan sharing kami Tuhan, kiranya Tuhan sharing kami pada malam hari ini bisa menjadi rema bagi setiap kami, bisa menjadi berkat bagi setiap kami, dan bisa membawa dampak di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai dengan roh yang menyala-nyala di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan, Amin. amin. Iya, Shalom Kak Ardo, Kak Putri, Kak Billy, terima kasih untuk sudah lead kita malam hari ini di dalam praise and worship. Iya, jadi kita mulai aja sharing kita pada malam hari ini. Mungkin saya akan bersharing di luar apa yang saya dapat hari ini itu. Yang saya dapatkan adalah tentang seorang perempuan Samaria yang bercakap-cakap dengan Yesus di sumur. Nah, kalau kita pelajari lebih teliti lagi, sebenarnya orang yang pertama kali menyebarkan Injil itu adalah perempuan Samaria ini. Kalau kita lebih teliti lagi, mengapa? Setelah dia tercengang-cengang dengan apa yang Yesus katakan kepadanya bahwa Yesus tahu bahwa dia itu adalah perempuan dalam tanda kutip perempuan ini ya yang kurang bagus ya. Dia tuh mengerti, wah kok Tuhan tahu ya, dan di ayat yang ke 25 jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tetapi tidak seorang pun yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau percakapkan dengan dia. Nah, perempuan ini meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Nah, apa yang dikatakan perempuan itu? Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kalau kita lihat di ayat yang ke-40, ketika orang Yohanes 4 ya, ayat yang ke-40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Kita naik satu ayat 39, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Nah, saya di sini merasa sangat terberkati dengan ayat ini. Mengapa? Karena Tuhan itu tidak memandang seseorang dari apa pekerjaannya, apa statusnya, apa kondisi dia, bahkan seorang perempuan yang dalam tanda kutip mungkin dia memiliki pekerjaan yang kurang bagus, tetapi ketika dia mendengar perkataan Yesus ini, dia berani bersaksi. Nah, seharusnya kita yang mungkin lebih baik daripada perempuan ini, kita juga harus berani bersaksi kepada setiap orang tentang kabar keselamatan, tentang kabar sukacita itu. Saya tertarik dengan perkataan Yesus bahwa lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Artinya saat ini banyak sekali di sekeliling kita mungkin orang-orang yang mereka itu butuh kabar keselamatan itu, dan mereka itu butuh kita untuk mengabarkan kabar keselamatan atau Injil itu kepada setiap mereka. Dan mungkin lewat media seperti ini ya, lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat YouTube, kita juga bisa melakukan hal itu. Walaupun mungkin menurut orang, kenapa kamu nggak ke keluar gitu misalnya. Tapi dalam hal-hal kecil pun kita bisa melakukan apa yang dinamakan dengan pekabaran Injil itu. Dan saya percaya bahwa
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu sudah sangat semakin dekat. Karena apa? Karena ada percepatan di dalam pekabaran Injil ini. Saya teringat dengan perkataan Yesus di Matius pasal 24. Di sana Yesus berkata seperti ini, pas Matius pasal 24 ayat yang ke-14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Artinya ketika Injil ini orang semua sudah tahu, ya, percaya atau tidak percaya mereka, tetapi mereka sudah tahu bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Kita nggak tahu langkah iman mereka selanjutnya bagaimana. Yang penting mereka sudah tahu, disitulah tiba kesudahannya. Artinya kita sedang mengalami percepatan pekabaran Injil, yaitu melalui media seperti YouTube, melalui media seperti Zoom, WhatsApp, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, mari saya juga mengajak teman-teman, ya mari kita sama-sama kita semangat untuk mencari jiwa-jiwa yang mereka saat ini sedang ada dalam pergumulan. Saya percaya di dalam pandemi ini justru semakin banyak orang yang semakin jatuh ke dalam berbagai-bagai pergumulan, ya. Ya misalnya saya dalam pemulihan sakit, ya dalam dalam kondisi ekonomi juga, kalau boleh dibilang sih, ya kami tetap bersyukur walaupun kalau bisa dibilang kami masih sangat-sangat kurang gitu ya. Tetapi kami tetap ingin mensyukuri apapun yang kami rasakan. Ada banyak orang di luar sana yang mungkin lebih buruk daripada kami. Itulah menjadi panggilan hati daripada kami untuk bagaimana kami bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang tersebut, orang-orang di luar, ya. Dan itu kerinduan saya, salah satunya melalui penyakit saya ini, saya juga ingin menjangkau mereka yang juga mengalami hal yang sama seperti saya, dan saya juga butuh dukungan dari istri saya. Ya kadang kami memang sering miskom, ya, tetapi dalam dalam visi dan misi untuk Tuhan itu kami sepakat bahwa kalau memang mau sungguh-sungguh untuk Tuhan, ayo kita lakukan untuk Tuhan. Karena awalnya memang saya punya visi dan misi, tetapi belum 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 fokus gitu, belum serius. Tapi saya puji Tuhan, saya punya istri yang selalu memberikan arahan dan teguran. Dia yang selalu memberikan saya arahan agar saya lebih fokus lagi kepada panggilan hati saya, bahwa saya percaya bahwa Tuhan mau pakai saya dan istri untuk menjadi saluran berkat buat orang. Itu mungkin aja, saya takutnya kepanjangan, mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Ibu Lydia. Oh, yang lain dulu. Oke. Itu saja mungkin sementara dari saya. Jadi buat teman-teman, ayo lebih semangat lagi jangkau jiwanya. Gak perlu banyak-banyak, bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan sekitar. Setelah itu baru kita melangkah keluar. Ya, kita mulai dari Tuhan bilang setialah dahulu dalam perkara-perkara yang kecil, ya, baru kita melangkah ke perkara yang besar. Tetapi apa yang kita lakukan sekecil apapun itu Tuhan pasti perhitungkan. Itu dari saya, dan mungkin selanjutnya silakan Kak Billy yang mau berbagi sesuatu kepada kita, silakan Kak Billy. Shalom. Shalom. Apa ya? Tadi saya dengar kalau Kak Mario bilang sejak masa pandemi kekurangan ya dalam masalah ekonomi. Iya, jadi dalam selama pandemi ini kami mengalami yang namanya pergumulan ekonomi. Iya. Tapi kan percaya aja kan, selama kita setia sama Tuhan, pasti Tuhan nggak nutup mata kok buat kita. Pasti ada saja jalannya Tuhan buat kita kok saat kita setia sama Dia. Amin. Iya, itu kami percaya sampai saat ini sungguh kebaikan Tuhan itu selalu tidak pernah bisa kami nilai dengan apa-apa. Kami sungguh sangat bersyukur bahwa Tuhan itu terus memelihara kami, bahkan dalam
Jadi sebelum ini kami kan usaha warung ya, Warmindo ya. Tapi begitu saya jatuh sakit, akhirnya Warmindo itu terhenti dan kami sebelum kami buka Warmindo itu kami mengeluarkan budget yang sangat besar karena kami harus merehab dan lain sebagainya. Tetapi ketika saya jatuh sakit, kami baru jalan 2 bulan usaha itu, saya jatuh sakit, akhirnya Warmindo itu terhenti. Terpaksa kami alih tangankan ke orang lain setelah sudah 1 tahun kami nggak bisa, kami alih tangankan dengan mengalami kerugian ya yang hampir setengahnya lebih daripada modal yang kami keluarkan. Tapi ya kami tetap bersyukur ya walaupun kami mengalami pergumulan yang begitu. Saya percaya pasti kayak Kak Ando, Kak Putri kan pernah sharing juga tuh mengalami pergumulan. Mungkin kerugiannya pasti lebih banyak dari kami, tetapi ya itu pemeliharaan Tuhan itu selalu ini ya, selalu selalu ini buat kami. Kami tetap bersyukur bahwa Tuhan itu masih memelihara kami, masih mencukupi apa yang kami perlukan, masih mencukupi apa yang kami butuhkan. Silakan dilanjutkan Kak Billy. Iya, saya di sini pengen cerita ya, kan sebelumnya saya sudah, bagi gimana saya dikasih, pergumulan lewat sakit, lewat keluarga. Sini saya mau cerita tentang gimana saya sebelumnya, saya ini belum lama kerja jadi guru honor. Sebelumnya saya nggak pernah bekerja sama sekali, masih minta-minta sama orang tua. Terus masuk pandemi waktu lalu kan itu di rumah aja, di rumah terus. Jadi kayak Tuhan, kayaknya aku kok nggak ada di hidup ini, kayaknya aku udah nggak ada gunanya lagi di dalam hidup ini Tuhan. Dan di situ dimana aku tuh ngerasa jadi hari dimana jadi titik terendah di dalam hidup saya. Saya kayak udah Tuhan, udah deh, kayaknya udah nggak sanggup deh karena merasa udah nggak ada gunanya lagi di dunia kayaknya. Dan ketika pandemi malah kalau buat saya jadi malah punya pekerjaan dari sebelum-sebelumnya belum bekerja sama sekali, malah saat pandemi Tuhan kasih jalan buat saya, oh ternyata saya masih bisa melanjutkan kehidupan dengan cara Dia kasih pekerjaan, dan di situ jadi saya pengen, "Tuhan, saya sudah kerja, terus Tuhan saya pengen berbuah." Jadi kan saya guru honor tuh di sekolah, kan udah nggak ada, kan anak-anak SD itu ada Rabu Gembira gitu, ada kan Iya. kalau di daerah, ada nggak Rabu Gembira yang buat anak-anak gitu? Mungkin kalau di daerah lain ada istilah lainnya gitu, Iya, ibadah kurang ibadah tahu anak. juga. Ya, mungkin Oh ada istilah beda-beda, iya. oh iya, kalau di sini itu tiap hari Rabu jadi dinamainya Rabu Gembira buat anak-anak. Terus Hmm, waktu pandemi kan nggak bisa tuh ya ada ibadah-ibadah, tapi Tuhan, saya pengen rindu mau jadi berkat mulai dari hal-hal sekecil itu. Jadi saya pengen, aku pengen buat ibadah Rabu Gembira, padahal sebelum-sebelumnya nggak pernah, eee, apa ya, nggak pernah bisa untuk jadi mau mimpin-mimpin ibadah di kayak gitu kan, nggak pernah pokoknya di ibadah pun nggak pernah sama sekali. Tapi Tuhan, aku pengen berbuah mulai dari hal-hal yang sekecil itu. Jadi mulai situ, eee, saya bilang sama anak-anak, "Gimana kalau kita buat ibadah Rabu Gembira?" Awalnya sih
kayak ragu sama anak-anak, tapi anak-anak dengan penuh antusiasnya bilang, "Oh iya iya iya, iya Pak Guru, mau dong ada ibadah Rabu Gembira." Soalnya udah, nggak ada ibadah-ibadah Rabu Gembira, jadi pengennya, mungkin, motivasi mereka itu saat itu masih, "Oh yes bisa, main-main lagi, kumpul-kumpul sama teman." Kan kalau pandemi kan nggak bisa ada ibadah, tapi Iya. saya, eee mengambil sedikit resiko, panggil anak-anak buat, eee, adain ibadah Rabu Gembira gitu. Iya. Ya, jadi saya bersyukur sama Tuhan, ketika ada pandemi ini malah saya bisa bisa melanjutkan kehidupan kayaknya. Puji Tuhan, Kak, Ya, ya. Justru malah di pandemi seperti ini, memang bukan hanya Kakak, saya juga banyak dengar banyak sekali orang yang mereka itu menemukan jalannya dalam hal perekonomian ya. Nah, mereka justru eee, tiba-tiba merasa ada ini ya, apa ya, ada perbaikan ekonomi sebelumnya yang mereka sebelum pandemi malah tidak mengalami hal seperti itu gitu, ada pembalikan seperti itu. Ya ini yang mungkin Kak Billy alami ya. mmm, mungkin ya itu aja. Iya. Itu aja Kak Billy? Iya, Oke, iya. Jadi, terima kasih Kak Billy, kesaksian yang luar biasa. Jadi, mudah-mudahan melalui apa, kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat Kak Billy lebih semangat lagi ya. Itu semuanya, Tuhan berarti sangat mengasihi Kak Billy, Tuhan sangat memberkati Kak Billy, dan Tuhan ingin melalui pekerjaan Kak Billy ini, Kak Billy juga bisa menjadi berkat bagi orang lain gitu. Jadi, Kak Billy bisa, melalui, seorang guru menjadi berkat buat anak muridnya, menjadi berkat buat, sesama, bahkan, mungkin di dalam pelayanan juga Kak Billy juga bisa menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih banyak amin. untuk sharing-nya pada malam hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditambahkan silakan lagi ya, Kak. Iya iya, Ya, siap. ini saya ucapkan shalom, selamat datang, selamat malam buat Kak Maya Sari. Shalom Kak Maya. Kak Maya. Ya, shalom. Ya, kalau boleh tahu Kak Maya dapat link dari mana Kak? Sorry. Dari Kakak dari grup sebelah kan saya Oh, dari grup anak Tuhan itu ya? iya. Oh iya, puji Tuhan ya. Selamat bergabung Kak Maya. Kak Maya bisa berkenalan dari mana asalnya? Maya, perkenalkan nama saya Maya asal saya dari Toraja. Oh, dari Toraja, iya. Iya. Ini kerja atau kuliah, Kak? Masih sekolah Oh, masih sekolah, masih SMA, SMP, apa gimana, Kak? SMA. Oh, SMA, oh ya puji Tuhan. Di sini juga ada sih teman kita, cuman malam ini dia izin karena kakaknya lagi sakit. Dia namanya Kak Hudi, dia dari NTT. Dia juga masih SMA juga sih, Kak. Oh. Iya, jadi salam kenal buat Kak Maya yang ada di Toraja. Kalau Toraja itu temennya, kalau bahasa Toraja teman itu sang mane ya. Mane, iya. Iya, karena di tempat saya di Papua sana banyak juga teman-teman dari Toraja. Ini juga ada teman kita namanya Kak Billy, tapi dia bukan dari Toraja, dia dari Manado. Oh. Iya. Salam kenal Kak Billy. Shalom. Shalom. Mungkin ada Kak Maya ingin bagikan buat kita-kita, ingin sharingkan sesuatu, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan Kak. Mana ya? Mungkin ada yang ingin kakak tanyakan, atau ada mungkin yang ingin kakak kesaksian, silakan, boleh. Saya juga saya pernah mengambil bagian waktu saya masih kelas 3 SMP atau kelas 2 ya.
Saya sih mengambil bagian di supiran, tapi saya mengalami kendala soal itu anak-anak ada yang kurang pergumulan sama kita. Biar kita mengadakan pertemuan, mereka itu nggak mau karena mereka banyak alasannya, halangan ini ya. Saya sih diam, tapi saya datangi ke rumahnya, mereka pada berkumpul main yang nggak perlu dimain. Tapi ya saya sih bilang bersama mereka, kalau kalian ibadah itu lebih baik menambah pergumulan sama menambah iman dan percayaan kita pada Tuhan. Tapi mereka nggak mau, malahan mereka bilang, saya itu kalau pergi ibadah kan cuma 1 minggu di kampung kan, 1 minggu itu kan 1 kali. Iya. Tapi mereka sih nggak mau ikut. Saya sih datang ke rumahnya, mereka nggak mau karena mereka bilang, kita kan pergi tadi 1 kali. Nah, itu kan sudah cukup. Tapi saya kan sama teman-teman mengadakan ibadah setiap hari Sabtu ya. Tapi ya mereka sih nggak mau, jadi apa boleh buat, nggak bisa nggak bisa kita nasihati. Iya. Ya begitu. Oke, baik, terima kasih Kak. Ini pertanyaan yang bagus juga ya Kak ya. Jadi Kakak punya kerinduan agar teman-teman Kakak punya kerinduan juga yang sama seperti Kakak untuk mengenal Tuhan. Iya, kalau dari saya, Kakak harus terus semangat ya, terus memotivasi mereka ya. Kalaupun mereka tidak mau, yang pertama, Kakak itu harus menjadi teladan dulu. Ada firman-Nya di 1 Timotius berapa? 1 Timotius berapa saya lupa, yang kita harus jadi teladan dalam sikap, teladan dalam perbuatan kita, teladan dalam kasih. Yang pertama kita harus menjadi teladan dulu. Kita harus memancarkan terang ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan setiap orang sehingga melihat memberikan ilmu yang di surga. Itu di Matius apa Markus saya lupa ya. Jadi intinya yang pertama dari Kak Maya harus menjadi teladan dulu buat mereka. Nah, kalau mereka nggak mau, apa yang kita sudah sampaikan itu tidak akan sia-sia Kak. Jadi misalnya seperti tadi saya sharing hari ini, kita menabur benih firman sama orang. Mungkin dia tidak langsung bertobat, ya. Tetapi ada suatu saat nanti kasih karunia itu bekerja di dalam kehidupan dia. Jadi mungkin Kak Maya kecewa nih, aduh kenapa teman-teman saya nggak mau berubah, kenapa teman-teman saya kok tetap masih sama seperti itu. Kak Maya nggak usah kecewa. Kak Maya sudah melakukan bagian kakak sudah mengajak mereka untuk ayo kita beribadah, kita sama-sama berkomunitas yang baik. Tapi kalau mereka nggak mau, Kak Maya terus mendoakan mereka, itu nanti jadi bagiannya Tuhan. Yang penting Kak Maya sudah berusaha melakukan bagiannya Kak Maya yang terbaik, dan sisanya biar itu menjadi bagiannya Tuhan. Karena ada ayatnya bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi hanya oleh karena anugerah daripada Tuhan. Jadi buat Kak Maya, terus semangat, ya, jangan kecewa, terus semangat, ajak teman-teman untuk yuk kita berkomunitas, bila perlu ajak masuk di komunitas ini Kak. Kita sama-sama bertumbuh, kita sama-sama saling menguatkan, kita sama-sama saling menopang, mendoakan. Jadi mereka juga punya kegiatan yang positif. Tadi kan Kakak bilang mereka punya kegiatan kan yang tidak berguna ya, misalnya kayak main game misalnya atau apa. Ya, dan benar kata Kak Maya, kalau ibadah cuman hari Minggu itu kayaknya nggak cukup ya. Saya juga merasa ibadah kalau cuma 1 kali itu kayak kurang. Jadi kita pun harus beribadah setiap hari, mungkin secara pribadi, secara keluarga, atau mungkin kita juga punya komunitas seperti ini 3 kali seminggu, maksudnya agar supaya kita itu saling mengisi, ya. Kalau kita kosong, ya gampang sekali kita terintimidasi oleh hal-hal yang mungkin tidak
tidak bagus ya, yang negatif. Gitu Kak Maya. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan Kak Maya? Ya, mungkin gitu saja, Kak. Ya, jadi buat Kak Maya tetap semangat ya. Teman-temannya terus diajak ya. Tapi kalau memang teman-temannya nggak mau, Kak Maya jangan kecewa. Tetap Kak Maya mengasihi mereka dan Kak Maya terus mendoakan mereka ya. Apa yang Kak Maya lakukan itu tidak ada yang sia-sia ya. Semua yang Kak Maya lakukan itu Tuhan perhitungkan. Suatu saat nanti pasti mereka akan memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Kalau memang mereka masih diberikan kesempatan, kalau tidak ya berarti ya itu menjadi konsekuensi yang harus mereka hadapi seperti itu. Demikian. Ya, mungkin Ibu Lydia mau menanggapi Kak Maya. Oh enggak. Ya, jadi itu aja Kak Maya. Jadi saya bersyukur, saya berterima kasih. Kami welcome ya, saya, Kak Putri, Kak Ando, Ibu Lydia, Kak Billy. Kami mengucapkan selamat datang buat Kak Maya di grup ini. Sebenarnya banyak ya, kadang-kadang banyak, kadang-kadang sedikit ya. Teman-teman kita memang ada banyak kesibukan ya, sehingga mereka ada yang bisa ikut, ada yang nggak bisa ikut. Tapi seberapapun orang yang hadir, kita tetap melaksanakan ibadah ini setiap hari Selasa, hari Kamis itu jam 7 malam, dan hari Minggu itu jam 4 sore. Kalau di sana berarti di Toraja jam 8 malam ya, jam mulainya ya, jam 8 malam sampai jam 9 malam. Kalau hari Minggu berarti jam 5 sore, Kak. Jadi kalau Kak Maya punya kerinduan, nanti Kak Maya ini tolong WhatsApp nomor saya ya, yang di grup Anak Tuhan itu. Nanti saya izin masukkan Kak Maya juga di grup komunitas ini. Oh ya. Iya, oke. Oh, Itu ya. aja. Masih ada lagi yang ingin ditambahkan Kak Maya? Nggak usah malu-malu Kak, kita sama-sama di sini. Kita berbagi itu, kita berbagi hanya sesama kita nggak akan bagikan sama siapa. Ini kita rekam, itu pun kalau saya taruh di YouTube, itu nggak untuk publik, tetapi di unlisted ya. Jadi artinya hanya untuk komunitas kita aja yang tahu, bukan untuk publik. Tapi kalaupun kita publik juga, sebenarnya firman Tuhan itu kan bagus juga, tapi saya nggak gitu. Jadi kita di sini kita bersharing apa adanya, kita saling menopang, karena sharing itu apa ya, kalau kita ada pergumulan apalagi ya, itu bisa membuat kita jadi lebih lega gitu. Apa ada beban yang kita sampaikan, atau ada mungkin pertanyaan, atau ada kesaksian ya, kebaikan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan Kak Maya. Ada lagi Kak, atau sudah cukup Kak? Kayaknya Kak Maya masih pengen nambah nih. Silakan Kak Maya. Oh sudah. Sudah cukup ya Kak Maya ya. Oke, baik. Sekarang kita ke Kak Ardo sama Kak Putri. Silakan. Shalom, selamat malam. Halo. Halo, shalom, selamat malam. Kak Putri. Satunya ngumpet deh. Iya. Satunya ngumpet. Cukup tempatnya. Oh, nggak cukup tempatnya. Aduh, ya ampun, sedih banget sih Bapak. Ya, mau bersaksi apa ya? Kami gitu sama Tuhan bilang gini. Kak Ardo, Kak Putri. Kak Putri, shalom Kak Putri. Shalom Kak Putri. Saya bisa matikan videonya Kak, karena kalau Kakak pakai videonya, karena kalau Kakak pakai video kayaknya terputus-putus Kak. Saya coba stop video ya. Ya.
Shalom Kak Putri, jaringannya jelek. Shalom Kak Ardo, shalom Kak Putri. Shalom Kak Ardo, Kak Putri. Oh, jaringannya jelek. Iya. Ya, kita nunggu sebentar dulu ya. Jaringannya di tempat Kak Ardo dan Kak Putri nggak bagus ini. Maya, gimana kabarnya? Sehat? Shalom Kak Maya. Suaranya masih dimatikan, Kak. Mikrofonnya masih mati. Akhirnya. Ya, Kak Ardo dan Kak Putri mungkin kalau pakai video kayaknya dia jadi putus-putus, Kak Ardo. Iya. Halo. Oh ya. Pakai suara aja nggak apa-apa. Oh, ini pakai suara dulu aja ya. Karena sinyalnya emang agak jelek di sini kalau habis hujan itu. Iya, silakan, Kak. Oke, halo Shalom semuanya, Kak Mario, Kak Lydia, Kak Billy, Kak Maya. Nih, kenal dari kami Kak Maya. Apa ya? Beberapa minggu yang lalu begitu saat saya pernah cerita, kami pernah bersaksi bahwa 2 minggu yang lalu ya, waktu itu 2 minggu yang lalu itu Tuhan mempercayakan saya untuk hamil begitu. Tapi di 1 minggu kemudian itu Tuhan mengizinkan bayi itu tidak bisa kami pertahankan gitu, alias bisa dibilang itu gugur begitu. Ini kejadian kedua sekalipun beda. Yang pertama itu karena saya di 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih yang lalu, itu saya didiagnosa kehamilan kosong, jadi janinnya tidak berkembang. Kalau yang tahun ini itu adalah janin berkembang, hanya kata dokternya sih tidak ada pegangannya gitu, tidak support di pegangannya begitu. Ada saya kehilangan itu hari Minggu pagi. Jadi saya hari Jumat itu mulai kram-kram. Hari Sabtu saya ke dokter, terus diberikan penguat. Hari Sabtu saya minum malamnya. Minggu pagi itu sudah mulai enakan. Nah, saya pikir Mas Ardu pikir itu sudah tidak ada masalah. Tapi ternyata tidak. Waktu saya ke kamar mandi, itu ternyata si calon bayi ini keluar secara utuh. Nah, hari Sabtu malam itu saya bilang begini sama Tuhan, kalau seandainya ini tidak jadi begitu, jujur saya pasti akan ada trauma, ada ketakutan, ada apa, itu akan terjadi pada diri saya secara psikis maupun secara fisik. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami saat ini dalam permasalahan perekonomian dan lain sebagainya. Kalau yang dulu 1 tahun yang lalu lebih, Tuhan mengizinkan bayi kami yang pertama itu keluar secara utuh, saya percaya ini juga akan terjadi. Nah, tapi kalau seandainya Tuhan mengizinkan bayi ini untuk kami besarkan, ya kami juga tetap mengucap syukur, Tuhan akan memelihara dia. Itu yang saya sampaikan ke Tuhan pada hari Sabtu malam. Dan ternyata Minggu pagi dia benar-benar keluar utuh, benar-benar masih dalam kantongnya, benar-benar keluar utuh. Itu saya bilang itu mujizat Tuhan. Saya cuma diam di situ, nggak banyak ngomong sebenarnya. Saya cuma diam gitu. Terus saya hanya bilang bahwa ya Tuhan gitu, ya oke gitu. Saya cuma bilang itu waktu itu karena saya masih masih kaget gitu, masih shock juga. Nah, pada hari yang dalam waktu seminggu, hari pertama sampai 3 hari itu saya belum bisa ditinggal sendiri. Jadi saya harus
suami Kak Ardo ini ke kamar mandi aja saya suka ngikut gitu loh. Ngikut nggak masuk kamar mandi, cuma nungguin di depan pintu begitu. Karena saya belum siap untuk ditinggal sendiri begitu. Dan saya masih suka diem terus tiba-tiba nangis. Padahal saya juga nggak tahu nangis kenapa begitu. Tapi di hari yang ke berapa ya, di hari yang keberapa itu saya dapat firman tentang Raja Yoram ya. Yang hari Minggu itu saya dapat firman tentang Raja Yoram, di mana Raja Yoram itu intinya dia itu jahat di mata Tuhan, tapi saat ditegur Tuhan dia tuh nggak mau introspeksi diri, kemudian dia melihat mujizat Tuhan, tapi intinya sikapnya itu tidak benar gitu. Kemudian pada hari yang berikutnya saya dapat firman tentang ada di 2 Raja-Raja 4, nanti teman-teman bisa baca, ada seorang janda yang dimana dia terlilit hutang karena suaminya meninggal, kemudian anak-anaknya itu mau diambil untuk dijadikan budak. Terus yang di bawahnya itu ada tentang perempuan Sunem gitu. Jadi ada 2 cerita yang berbeda. Nah, disitulah Tuhan mengingatkan saya untuk sikap mana yang mau kamu ambil. Kalau perempuan yang pertama, seorang janda itu, saat dia bercerita kepada Nabi Elisa bilang, kamu punya apa di rumah? Aku punya minyak gitu, minyak. Kemudian Nabi Elisa cuma bilang, ya udah kamu kumpulin buli-buli dari tetanggamu, kemudian isi buli-buli itu sampai penuh. Dan dia melakukan itu, kemudian Nabi Elisa bilang, bayarlah hutangmu, kemudian hiduplah dengan buli-buli itu. Dan sikap perempuan ini tetap percaya tanpa ada komentar A, komentar B, nggak ada. Tapi kalau perempuan Sunem adalah saat dia itu tidak bisa memiliki anak, saat Nabi Elisa itu bilang kalau dia akan hamil, dia bilang, oh janganlah memberikan aku sebuah harapan gitu. Tapi ternyata benar, 1 tahun kemudian dia melahirkan seorang anak, tapi anak itu diizinkan mati. Akhirnya dia punya kepercayaan, percaya apa yang disampaikan Nabi Elisa, kemudian akhirnya anak itu hidup lagi. Singkatnya begitu. Nah, disitulah Tuhan bilang kepada saya waktu itu, sikap mana yang kamu pilih? Seperti yang seorang janda itu atau seperti sikap si perempuan Sunem gitu. Kemudian saya bilang, Tuhan, saya memilih yang pertama. Sekalipun pergumulan saya begitu berat ya gitu. Jadi tadi seperti yang Kak Mario bilang gitu. Kak Mario bilang itu kalau kami dalam pergumulan yang hebat dalam ekonomi begitu. Kami kami 2-3 tahun yang lalu sempat bekerja sama dengan partner kerja. Kami mengeluarkan uang yang tidak sedikit dengan kami menggunakan sertifikat rumah keluarga kami begitu. Tapi ternyata uang itu dibawa lari, dan kami akhirnya pada saat ini itu terikat hutang yang cukup besar begitu. Ya bisa dibilang lebih dari 300 sampai sekian ratus juta di situ. Tapi dalam hampir 3 tahun ya, 2 tahunan ini benar-benar kami hidup itu mengandalkan iman, dan benar-benar kami hanya bisa melihat mujizat Tuhan. Kami bisa makan 2 kali sehari, itu mujizat buat kami. Percaya atau tidak percaya begitu. Saat kami tidak punya uang begitu, kami itu hanya, Tuhan kami nggak punya uang gitu. Nggak tahu deh nanti bisa makan apa enggak. Tiba-tiba ada tetangga, entah itu ngasih pisang rebus, terus tiba-tiba ada tetangga yang ada syukuran begitu, selalu seperti itu. Nggak pernah kami nggak bisa makan, nggak pernah sama sekali. Karena pikiran kami begini, saat kami tidak bisa makan berarti Tuhan meminta kami untuk berpuasa. Itu aja yang jadi kami berusaha untuk tidak punya negative thinking begitu. Benar-benar kontrol ya, namanya mengontrol supaya kami tidak iblis tidak berkuasa atas kami begitu. Jadi benar-benar kami hidup selama 2,5 tahun ini tuh benar-benar menggunakan iman.
Sampai tadi sedikit saya bersaksi tentang anak saya yang pertama, kemudian yang kedua itu juga mujizat gitu. Kemudian kemarin saya itu cuma punya uang 50.000. Kami cuma punya uang tinggal 50.000. Mikir, ya udahlah, nanti sisanya Tuhan aja mau gimana begitu. Nah, setelah itu saya ke ATM, saya sama Kak Ardo ini ke ATM, tiba-tiba Tuhan bilang dalam diri saya, Tuhan bilang begini, di ATM-mu tuh ada uang. Gitu. Hah? Uang dari mana? Gitu. Setelah kami masukin kartu ATM, kami cek benar ada uang 600.000 sekian. Nah, kalau kami pikir, oh iya, kami kan ikut prakerja. Waktu itu kami ikut pendaftar prakerja, tapi saat kami lihat tanggal kapan uang prakerja itu dikeluarkan, itu adalah akhir bulan November. Gitu. Bukan di awal atau di pertengahan, baru akhir bulan November itu baru ditransfer sama mereka. Tapi di luar ekspektasi kami, 1 minggu yang lalu ya, sekitar pertengahan bulan tuh ada uang itu. Gitu. Wah, gitu. Nah, kemudian Tuhan mengingatkan kami untuk membayar hutang kami kepada salah satu teman kami begitu. Hutang itu tinggal sekitar 2 juta waktu itu. Terus saya bilang sama Tuhan, oke Tuhan, saya ngikut apa yang jadi kehendaknya Tuhan. Saya akan bayar hutang itu sekian ratus ribu. Kemudian saya akan hidup dari sisa uang ini. Gitu. Tapi saya setelah uang ini habis, saya serahkan kepada Tuhan lagi. Tuhan mau bagaimana, saya serahkan kepada Tuhan. Nah, benar. Setelah kami pulang dari ATM, saya buka handphone, tiba-tiba partner ini saya kan ikut ngajar untuk pelatihan K3 waktu itu. Tiba-tiba teman saya tuh chatting saya begini, Mbak, hari Sabtu ikut aku ya, nanti ngajar first aid gitu. Saya sama Kak Ardo cuma lihat-lihatan gitu. Hah? Oh, cuma lihat-lihatan. Wah gitu. Kami pikir kami nggak bisa makan habis itu setelah uang jadi 600.000, 500.000 kami buat bayar hutang, 100.000 buat bertahan entah sampai kapan. Kami mikir, oh, ya udah mau gimana sih, saya mau puasa ya udah itu serah Tuhan gitu kan. Itu benar-benar Tuhan luar biasa buat kami pada waktu itu. Nah, kami cuma lihat-lihatan. Akhirnya hari Sabtu saya berangkat, kemudian Sabtu sih, aku ngajar apa ya, Sabtu ya? Hari Sabtu saya berangkat, saya pulang. Nah, biasanya saya itu ngajar itu dengan gaji sekali ngajar itu 700.000 ngajar pelatihan. Gitu. Terus waktu itu orang tua saya itu paginya itu Mas Ardo bantu bapak saya itu untuk memperpanjang STNK. Nah, waktu itu bapak saya tuh mau ngasih uang ke kami sebesar 50.000 gitu. Tapi Kak Ardo ini bilang begini, waktu mau dikasih itu, nggak usah Pak, berkat kami banyak. Setelah Kak Ardo bilang seperti itu, Kak Ardo dapat SMS banking, yang kami pikir saya itu dapat bayaran 700.000, ternyata saya dapat bayaran 1 juta. Itu kalau bukan karena kebaikan Tuhan, itu kalau bukan kami mengikuti apa yang Tuhan suruh, itu kami mungkin tidak bisa merasakan mujizat-mujizat seperti itu. Jadi di 2,5 tahun ini kami benar-benar Tuhan ingatkan bahwa kamu itu 2,5 tahun kamu berjalan, 2,5 tahun kamu nggak punya uang, itu karena pemeliharaanku. Tuhan bilang begitu. Itu karena benar-benar aku sayang sama kamu, benar-benar itu karena aku ingin memperlihatkan mujizat-mujizat yang belum pernah kamu rasakan. Dan akhirnya saya mendapatkan firman bahwa kamu itu lebih dari pemenang. Sempat saya share di Instagram saya bahwa kamu itu lebih dari pemenang. Kamu tuh sudah punya label pemenang. Hanya sikapmu itu seperti apa. Kalau kita punya label pemenang kan harusnya sikap kita tuh ya sikap pemenang gitu. Sikap pemenang seperti apa sih? Ada percaya diri, ada ada sikap yang ya oke, aku tuh pasti menang. Pokoknya ada percaya diri di situ. Sikap kita juga nggak bisa yang paling gagal lah,
paling nggak ada hasil lah, paling masalah kita juga gini-gini aja gitu. Itu menurut saya itu bukan sikap pemenang, tapi kalau sikap pemenang tuh ada sikap benar-benar kamu percaya gitu, percaya. Sama seperti saat Tuhan itu dia mau disalibkan di kayu salib, kemudian dia menang atas maut, itu karena Tuhan punya sikap seorang pemenang. Nah, harusnya kita juga punya sikap seperti itu. Tuhan mengingatkan saya, harusnya kamu Putri, kamu Ardo punya sikap seperti itu. Sikap seorang pemenang itu yang harus kamu miliki. Dari situlah kami mulai ditegur, kami mulai, oh iya, kami nggak bisa punya sikap yang memandang permasalahan kami itu negatif, nggak boleh. Jadi aku tuh harus punya sikap pemenang. Dan itulah yang saat ini kami pegang adalah sikap untuk menjadi seorang pemenang. Kak Maria, Kak Lydia. Iya. Itulah kesaksian singkat kami. Sangat-sangat singkat sih. Mungkin kami belum bisa cerita yang sampai mendetail begitu ya. Jadi kami baru kayak per partnya gitu. Tapi saya berharap teman-teman bisa terberkati gitu. Jadi kalau Kak Lydia juga, Kak Mario juga, kita punya pergumulan yang hampir 11-12 ya Kak. Hampir 11-12, tapi ya kita benar-benar memang ya kita tuh sudah punya label pemenang, tinggal sikap kita aja yang harus benar-benar pemenang. Pasti deh. Nggak, saya bilang ada lagi kesaksian yang sedikit lucu tapi ini memberkati saya. Jadi ada satu hari di mana kami itu cuma nggak pengen masak ribet. Waktu itu saya cuman nyambel sama goreng terong gitu. Kak Ardo ini lihat kok kayak ayam ya, dia bilang begitu gitu, karena kami jarang gitu, karena memang keadaan jadi kami harus manage keuangan kami sebaik mungkin. Jadi jujur saja kami jarang sekali makan ayam, jadi maksimal yang bisa kami makan tuh ada telur gitu. Nah malamnya itu kami dapat undangan untuk tahlilan. Terus waktu Kak Ardo pulang, dia kok berat ya tasnya ya, kok berat gitu tasnya yang dia bawa tuh dari tahlilan tuh berat. Setelah Kak Ardo belum buka, jadi dia cuma terima langsung bawa pulang. Setelah kami buka itu isinya 1 ayam utuh. Itu kami itu cuma tengok berdua, wah gitu, cuma wah, padahal kami cuma nyeletuk kok kayak lihat terong itu kita cuma nyentuh kok kayak ayam ya gitu, cuman gitu aja gitu. Tapi Tuhan tahu apa yang jadi keinginan anaknya. Dari situlah kami belajar bahwa oh Tuhan itu tahu kok apa yang jadi keinginan anaknya. Sekalipun mungkin dia nggak cerita detail, Tuhan aku yang begini gitu. Tapi Tuhan tahu dasar keinginan anaknya itu seperti apa gitu. Mungkin kalau dicerita kok aneh banget dia cuman kayak gitu tahu-tahu dapat ayam. Tapi ya seperti itulah Tuhan. Tuhan adalah Tuhan. Dia juga seorang bapak, dia juga seorang orang tua. Jadi nggak mungkin kan seorang tua anaknya pengen ayam nggak dikasih ayam, kan nggak mungkin. Anaknya pengen seperti Kak Mario sedang bergumul dalam kesehatan, nggak mungkin kan Tuhan akan biarin Kak Mario untuk sakit terus, pasti nggak mungkin. Atau mungkin Kak Billy yang bergumul atau Kak Maya yang pengen banget teman-temannya rindu untuk punya kerinduan yang sama, Tuhan nggak mungkin akan tinggal diam. Tuhan tahu kok, hanya kapan, prosesnya seperti apa, itu kita yang harus dengan setia melakukan setiap proses itu. Yang penting jangan capek. Jujur, saya sama Kak Ardo itu kadang kita bilang, Tuhan bener dah, capek banget. Jadi saat psikis kami capek, fisik kami juga pasti capek. 2,5 tahun kami bener-bener bergumul tentang uang kami yang dibawa lari, kami harus bergumul dengan bank, kami harus begini dan begitu. Jujur kami capek ya. Tapi berkali-kali Tuhan menunjukkan Tuhan menunjukkan pertolongannya yang luar biasa. Yo Kak Lydia, semoga jadi berkat ya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Ardo dan Kak Putri. Saya tadi kalau yang Kak Putri bilang terong kayak ayam itu, terus tiba-tiba ada ayam datang dari tahlilan ya. Itu mirip cerita sama Ibu Indri ya, teman kita juga yang di sini. Waktu itu pengen dalam hatinya,
pengen makan sate apa ya? Ponorogo. Pengen makan sate Ponorogo, tapi cuman di dalam hati aja. Tiba-tiba ada temennya yang bilang, kamu mau sate Ponorogo nggak? Jadi benar-benar tuh Tuhan itu tahu, dia sayang banget sama anaknya. Jadi dia itu Iya, kedalaman hati kita pun dia tahu. Dia nggak mungkin apa. benar. Jadi mirip banget dan iya. Jadi Ardo Kak Putri dulu dia itu cium bau duren dari tetangga ya. Terus cuma bilang, kan waktu itu kami nggak punya uang ya, jadi cuma bilang, aduh kepengen makan durian tapi ya sudahlah, cium baunya aja udah nggak apa-apa. Tiba-tibanya sore harinya dikasih sekarung sama tetangganya itu. Oh, luar biasa. Jadi benar kalau Tuhan itu sayang sama kita, isi hati kita tuh kita nggak ngutarain pun, kadang Tuhan memberi apa yang nggak kita katakan juga dia juga berikan sama kita. Tuhan itu sungguh baik banget. Jadi luar biasa sekali kesaksian Kak Ardo dan Kak Putri bisa 2,5 tahun ngelewatin semua ini. Kalau secara manusia ya sangat berat sekali ya apa yang Kak Ardo dan Kak Putri jalani, harus 2 kali ditinggal oleh adik bayi, kemudian juga harus punya pergumulan ekonomi. Ya secara manusiawi itu menurut saya berat ya, tetapi ya itu tadi Kak Putri bilang kita harus jadi seorang pemenang ya. Artinya mungkin saat ini kita belum mengalami dalam mata jasmani kita itu segala sesuatunya itu mungkin masih terlihat seperti banyak ada di padang gurun gitu, tapi mungkin di Tuhan kita itu kita sudah bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang penting dia melihat kesetiaan kita, dia melihat ya sejauh mana kita setia, kita terus mau berjalan sama Tuhan, pasti suatu saat Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya untuk kita semua ya, Kak Ardo dan Kak Putri. Amin. Lili, Kak Maya dan Kak Delvi serta Kak Delvi tadi ada yang gabung juga. Iya, buat kita semuanya ya. Jadi kesaksiannya luar biasa, Kak Putri, Kak Ardo. Kami juga, saya dan Ibu Lydia juga kami turut berempati, tapi kami berdoa semoga kami pun sama ya, kami juga punya kerinduan yang sama, juga pengen punya baby ya, sudah 9 tahun. Ya, kita juga kepengen punya baby ya, sama-sama kita saling mendoakan ya, semoga tujuan kita itu menjadi ini Tuhan menjawabnya suatu hari nanti pada waktunya Tuhan. Itu aja. Amin. Ya. Terima kasih. Ardo mau menambahkan atau sudah cukup, Ardo? Silakan. Kalau dari apa ya? Jadi selama ini tuh Tuhan itu sedang menempa kami agar kami itu iman kami semakin kuat dan menjadi pribadi atau karakter yang sangat-sangat Tuhan senangi gitu kan. Dan apa yang tertanam dari kami adalah sebesar apapun masalah kita, gitu kan. Tidak lebih besar dari apa yang Tuhan rasakan saat Tuhan menjadi manusia di kayu salib itu. Jadi masalah kami itu tidak besar dari kuasa Tuhan. Jadi itu yang sampai saat ini selalu kami tanam setiap kali kami mendapatkan masalah. Dan ada lagi tadi kami kan sedang persekutuan juga dengan keluarga gitu kan. Kami sharing gitu kan. Dan yang kami dapatkan itu ada di 1 Petrus 1 Petrus 4 ayat 7. Nah, itu dikatakan di sana bahwa karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi kan setiap kami mendapat masalah biasanya pasti kita panik terlebih dahulu gitu kan.
Jadi banyak intimidasi yang menyerang kami, sehingga kalau dari saya yang dulu, pribadi saya dulu, saya sering menyalahkan Tuhan. Justru bahkan saya bisa dibilang saya mengutuk Tuhan. Dulu saya seperti itu. Tapi puji Tuhan, semakin ke sini karakter saya diubah dengan menjadi apa yang Tuhan inginkan. Nah, jadi yang seperti ayat tadi itu bahwa Tuhan tuh mengajarkan kita setiap kali kita ada masalah, kita harus lebih tenang dahulu. Jangan panik, supaya kita tidak dikendalikan oleh iblis. Jadi agar kita bisa tenang dan berdoa, itu yang kami dapatkan tadi. Ya, mungkin itu sih dari saya. Semoga bisa menjadi berkat untuk saudara-saudara semua yang hadir pada saat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Kak Ardo. Panic attack itu penyakitnya saya. Sama Kak, sama. Sama kami juga kadang, saya tuh juga kalau lagi itu langsung tiba-tiba panik gitu. Ya, Aduh, kalau gimana kita ya? biasanya saling mengingatkan. Jadi kalau salah satu panik kita langsung bilang, hati-hati jangan terintimidasi gitu. Hati loh gitu. Hati-hati jangan membuka celah lagi gitu. Jadi kadang kita sih udah selalu ini ya, kami berdua tuh selalu saling pingpong gitu, mau belajar untuk saling pingpong. Jadi saat saya bilang sama Kak Ardo gitu, pokoknya nanti kalau seandainya ada apa-apa, aku panik, kamu harus ngingetin aku gitu. Ayo jangan terintimidasi loh. Nah, begitupun saat Kak Ardo mulai panik atau dia mulai bimbang gitu, ayo kok jangan ini loh, jangan terintimidasi loh. Ayo penyembahan yuk gitu. Jadi biar lebih tenang gitu. Jadi saling mendukung sih. Betul sekali. Iya. Iya, demikian pun kami. Jadi kalau saya kan memang saya didiagnosa sama psikiater akibat asam lambung saya itu saya mengalami namanya general anxiety disorder ya, gangguan kecemasan menyeluruh. Jadi ya kalau tadi Kak Putri bilang panic attack, ya iya, emang awal-awal saya selalu sering setiap hari, tapi puji Tuhan sekarang sudah 1 bulan ini saya menjalani pengobatan dari psikiater, dan memang seharusnya sih dari awal sih, tapi saya dulu memang nggak mau karena saya bilang kok ke psikiater, saya nggak gila kok. Jadi saya masih berpikir kenapa harus ke psikiater, padahal 3 dokter spesialis 2 penyakit dalam sama 1 spesialis penyakit jantung itu udah menyarankan kamu harus ke psikiater, dan akhirnya kami bergumul, kami putuskan akhirnya kami ke psikiater karena kami tahu kondisinya psikiater itu kan pasti pengobatannya akan berkontinu ya, jadi kita pakai BPJS. Jadi puji Tuhan sudah 1 bulan jalan ini saya sudah nggak pernah lagi mengalami panic attack. Mungkin saya sudah menemukan seharusnya memang dari awal saya harus ke psikiater. Jadi ya sama tadi kayak Kak Putri cerita kalau mau ke kamar mandi, Kak Ardo ngikut. Saya juga dulu gitu, kalau saya mau ke kamar mandi saya bilang, "Yang ayo temani dong," walaupun duduk di depan. Sama juga. Kita berdua itu jalani itu sama-sama, apa yang kita jalani itu ya semuanya sama-sama, kita berdoanya sama-sama. Jadi saat saya takut, saya bilang, ayo kita sama-sama berdoa. Demikian pula waktu istri saya sakit, kita sama-sama berdoa. Tapi lebih banyak sama-sama ini ya, jadi lebih banyak ke sayanya gitu. Jadi karena saya panic attack itu awal-awal, jadi sering banyak kita berdoa sama-sama. Jadi pengalaman kita hampir sama ya. Tapi kita percaya tadi seperti Kak Ardo bilang, semakin berat kuasa pergumulan yang dirasakan, kuasa yang Tuhan mau nyatakan itu lebih besar, akan lebih dahsyat ya. Jadi saya pernah mendengar, jadi semakin berat apa yang kita permasalahan kita tuh tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Iya. Nah, saya pernah dengar bahwa semakin berat pergumulan yang kita alami, berarti semakin besar kuasa yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Amin. Yakini dan percayai. Jadi, Putri tetap semangat, kita juga saling mendukung, kita saling mendoakan, kita semuanya di sini selalu saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
Terima kasih buat Kak Ardo dan Kak Putri untuk sharingnya. Sama-sama Kak Mario, Kak Lydia, sama-sama buat semuanya. Shalom, selamat malam Kak Delvi. Shalom, Kak Delvi. Pak. Shalom. Ya, silakan Kak Delvi. Mau bagikan buat apa nih buat kita pada malam hari ini? Saya punya pertanyaan gitu. Bagaimana? Kak Delvi suaranya kok agak kecilan ya? Apa aku habis telepon ya? Sebentar, Pak. Oh ya, nggak apa-apa Kak Delvi. Mungkin karena ini tadi saya barusan habis nerima telepon, jadi suaranya jadi kecil, nggak apa-apa. Dilanjut aja Kak Delvi. Sudah. Masih sama, tapi nggak apa-apa. Saya masih bisa dengar. Nggak apa-apa Kak. Oh, masih bisa. Ya. Jadi saya punya pertanyaan begini. Bagaimana caranya supaya kita itu jangan menaruh harapan atau harapan kepada sesuatu yang belum pasti adanya, gitu. Seperti kepada manusia atau kepada sesuatu yang belum terjadi gitu. Bagaimana gitu caranya? Itu aja sih pertanyaannya. Harapan kepada manusia atau kepada sesuatu yang belum terjadi. Ini kalau boleh tahu, ini pengalaman pribadi Kakak? Iya, pengalaman juga teman-teman kan sering ngalamin hal-hal seperti itu, makanya terjadi kecewa gitu. Kecewaan pada manusia kan karena kita terlalu berharap gitu. Bagaimana caranya gitu? Oke. Ini ya nanti kalau saya nanti saya melengkapi ya, karena ini saya yakin Ibu Lydia bisa menjawab ini karena Ibu Lydia pernah menjawab soal ini sama teman yang yang punya pertanyaan yang hampir sama dengan Kak Delvi. Silakan Ibu Lydia. Enggak juga sih sebenarnya. Nanti aku nambahin. Sebenarnya ini cuma yang sebatas saya tahu aja ya Kak. Maksudnya yang saya di prosesnya saya ya. Itu maksudnya pertanyaannya supaya kita nggak kecewa sama manusia ya. Iya, jangan terlalu berharap gitulah. Nggak usah, jangan berharap banget gitu. Ya karena memang salah kalau kita berharap sama manusia ya. Harusnya kita berharapnya kan sama Tuhan. Iya. Nah yang membuat kita kecewa itu mungkin kita belum menyadari manusia itu siapa, Tuhan itu siapa. Jadi manusia itu ya tetap manusia, dia bisa membuat kecewa. Itu yang kita harus pegang dulu ya. Maksudnya sedekat apapun dia, meskipun itu suami saya sekalipun, dia tetap bisa buat kita kecewa karena dia tuh manusia gitu. Nah, gimana supaya kita tuh nggak kecewa kalau kita ngelakuin sesuatu? Ini yang saya lakukan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau saya 3 ayat 23. Jadi apapun yang kamu perbuat, kalau kita ngelakuin sesuatu, ya kita lakukan dengan segenap hati untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi misalnya gimana nih kalau Kak Delvi maksudnya mengharapkan apa dari misalnya kondisinya kayak gimana? Saya kasih contoh ya, seperti ini misalnya. Kita berikan tanggung jawab sama seseorang gitu. Ya udah kita percaya aja. Karena kita begitu percayanya 100% sama dia, setelah nanti hasilnya udah keluar, tiba hari hanya, yang dia kerjakan itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadinya kan kecewa berat gitu. Jangan nggak sesuai ekspektasi. Ya. Iya, nggak sesuai harapan. Kalau ini mungkin teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pengalaman nih kalau yang nggak sesuai harapan karena gimana ya, kita kan memang nggak bisa menuntut orang untuk sesuai dengan apa yang kita mau. Memang kita pengen dia jadi seperti ini kayak gitu. Tetapi ya itu lagi kan kita berbeda. Biasanya tuh kita udah merasa lebih harusnya dia bisa tapi kenapa kok enggak kayak gitu. Nah itu tipe-tipe orang gitu. Jadi kayak kita lebih gimana ya ngomongnya,
Ya kadang itu memang benar itu membuat menjadi kecewa karena berharap terlalu tinggi ya, pengharapannya tinggi. Tapi jadi kayak jemaat Efesus itu yang kemarin saya sampaikan itu, kalau di dalam Tuhan itu kita nggak boleh kecewa karena kecewa itu menghancurkan kita kayak gitu. Jadi ya memang secara manusia itu membuat kecewa, tapi kita harus bisa menyelesaikan itu. Jangan jadi jangan jadi terus dibawa-bawa terus, nanti malah kekecewaan itu nggak akan buat kita maju kayak gitu sih. Atau mungkin ada yang bisa menambahkan lagi. Coba. Baik, Kak Delvi, mungkin saya menambahkan kalau yang setahu saya ya, gitu ya. Jadi kita kasusnya ini Kak Delvi punya ekspektasi sama seseorang agar dia menyelesaikan tugas ini dengan baik sesuai dengan apa yang Kak Delvi harapkan. Ternyata tidak terjadi seperti yang Kak Delvi harapkan. Nah, dalam mengharapkan sesuatu, memang kita tidak bisa berharap agar segala sesuatu itu terjadi seperti apa yang kita harapkan kalau kita harapkannya itu sama manusia. Berbeda kalau kita berharapnya sama Tuhan. Kalau kita berharap sama Tuhan, selama itu sesuai dengan firman Tuhan, pasti akan terjadi. Tetapi kalau misalnya kita berharapnya sama manusia, ya, secanggih apapun dia, kita merasa, dia pasti mampu kok, dia pasti bisa kok. Yang namanya manusia itu pasti mengecewakan kita. Mungkin Kak Delvi pernah baca ayatnya di Yeremia ya, Yeremia pasal 17, ayat yang kelima. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Artinya Tuhan bilang di sini, kalau kita berharap sama manusia, ya apa yang kita dapatkan ya seperti itu. Tadi Kak Lydia sudah singgung bahwa sedekat apapun orang itu sama kita, suami kita, orang tua kita, suatu saat mereka pasti akan mengecewakan kita. Tetapi Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi ketika kakak berekspektasi sama seseorang, bawa juga dalam doa sama Tuhan. Tuhan, saya menyerahkan rencana ini sama orang ini, kalaupun tidak menjadi sukses atau tidak berhasil, saya tetap percaya bahwa rencanamu itu yang terbaik. Jadi itu enggak membuat kita menjadi terlalu kecewa banget ya, karena kita tahu kita menaruh harapannya sama manusia gitu. Jadi kalau kita menaruh harapan sama manusia, ya kita harus siap dengan konsekuensi atau risiko yang akan kita alami seperti itu. Tapi kalau kita menaruh harapannya sama Tuhan, ya walaupun kondisi dan situasinya seperti terlihat ada di padang gurun, ada di lembah, tapi percaya bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, itu pasti akan tergenapi, pasti akan terjadi. Jadi Kak Delvi nggak perlu kecewa, ya. Kalau ada yang mengecewakan, ya itu menjadi pengalaman buat kita ke depannya bahwa next kita jangan terlalu banyak berharap sama manusia. Itu aja mungkin dari saya. Ibu Lydia mau menambahkan lagi, silakan. Ya itu tadi ya, mungkin karena kita kecewa karena punya pengharapan yang terlalu tinggi, terus menuntut kesempurnaan. Terus ada lagi penyebabnya itu sebenarnya kalau kecewa ingin orang lain atau keadaan tuh menjadi seperti apa yang kita mau, terus salah paham atau tidak, nggak ngerti alasannya atau penyebabnya atau tujuannya gitu. Jadi kita nggak mengerti alasannya, sebabnya itu bisa juga bikin kecewa, terus nggak mengerti rencana Tuhan yang sempurna. Sebenarnya kalau menurut saya itu adalah proses juga ya buat kita. Segala sesuatu itu Tuhan izinkan bukan tanpa alasan. Kenapa kita harus mengalami kecewa? Kenapa kita harus mengalami disakiti yang nggak enak-enak? Itu sebenarnya itu adalah proses untuk kita memahami gitu. Sebenarnya sedang dibentuk gitu. Ada sesuatu yang ingin Tuhan kerjakan, misalnya ini yang kecewa Kak Delvi misalnya ya,
atau mungkin temannya, kan lagi pengen mengerjakan sesuatu melalui perasaan itu. Bagaimana tadi seperti yang Kak Putri sampaikan ya, respon kita itu bagaimana. Tuhan pengen lihat respon kita saat orang tuh buat kita kecewa, respon kita gimana. Apa kita masih tetap bisa mengasihi dia atau malah jadi luntur kasihnya. Nah, yang Tuhan pengen itu meskipun orang melakukan sesuatu yang nggak sesuai dengan ekspektasi kita, membuat kita kecewa, itu manusiawi. Terus yang dan lain sebagainya, tetapi jangan sampai kasih kita jadi hilang gara-gara hal itu. Kita harus tetap jadi terang, kita harus tetap jadi garam buat mereka. Karena kalau kita kecewa kan otomatis perkataan yang keluar dari mulut kita tuh jadi nggak bagus kan, sesuai hati kita rasanya lagi kecewa. Pasti omongan yang keluar juga nggak memberkati. Terus kalau hati kita pahit juga kata-kata yang keluar juga menyakitkan gitu kan. Jadi itu malah kita nggak jadi terang di situ gitu. Jadi sebaiknya mungkin perlu tenang dulu tadi kayak Kak Ardo ya. Kita kalau ada dapat sesuatu perasaan itu bersyukur. Kalau saya bersyukur apapun yang terjadi itu Tuhan sedang pengen ngajarin apa sih. Justru saya senang kalau diajar sesuatu yang baru-baru kayak gitu. Karena saya bisa belajar dari situ. Oh, menghadapinya seperti ini, respon yang benar seperti ini gitu. Mungkin ya Kak Delvi. Jadi tetap harus responnya benar. Itu luar biasa. Itu nanti akan didikan Tuhan itu luar biasa ya. Melalui kecewaan ke banyak hal gitu. Gimana? Terima kasih Kak. Iya. Mungkin aku mau nambahin ya. Ada yang mau menambahkan juga boleh. Iya, mungkin aku sih Kak mau nambahin. Aku tuh inget banget silakan, dulu waktu aku masih zamannya pemuda, masih muda kayak umur Kak Delvi gitu. Ada seorang pendeta bilang seperti ini ke aku gitu. Intinya adalah jangan pernah menggenggam sesuatu terlalu erat. Karena saat sesuatu yang kamu pegang itu terlalu erat itu dipaksa dibuka oleh Tuhan. Jadi saat kita genggam sesuatu terlalu erat dan orang lain memaksa membuka genggaman kita, itu pasti akan sakit tangan kita. Nah, seperti itu juga saat kita menggenggam sesuatu itu terlalu erat, entah itu harta, entah itu pasangan, entah itu kita seperti Kak Delvi bilang, mungkin saat kita terlalu percaya dengan orang, saat itu terlepas, ada sesuatu yang mengecewakan, itu pasti akan rasanya sakit. Jadi intinya adalah seperti Kak Lydia bilang ya, memang benar itu kita benar-benar harus serahin ke Tuhan. Jadi bukan berarti kita nggak boleh dong percaya sama orang 100% gitu. Bukan berarti seperti itu juga, tapi yang lebih tepatnya ya memang kita harus menyerahkan pada Tuhan. Sama halnya seperti yang terjadi kepada kami saat kami begitu percaya kepada partner usaha kami sampai si partner kami melarikan uang kami sekian ratus juta begitu. Hanya untuk foya-foya, hanya untuk narkoba, hanya untuk free sex seperti itu. Kami kecewa berat, tapi disitulah kami disitulah kami yang namanya diizinkan untuk belajar untuk menjaga supaya kami tidak mudah percaya, tapi lebih tepatnya untuk bagaimana sih sikap kami dalam menanggapi setiap kekecewaan yang terjadi. Salah satu halnya seperti ini. Mertua saya, berarti orang tua Mas Ardo, mama Mas Ardo itu, saat ini beliau itu sedang jauh dari Tuhan. Kami bilang seperti itu. Sedang dia mengalami kekecewaan yang beliau akumulasi berpuluh-puluh tahun, mulai dari awal menikah sampai saat ini. Jadi kekecewaan aja intinya. Sampai di mana saat beliau ini sudah melihat mujizat Tuhan, waktu itu beliau jatuh, kemudian dia bisa hari itu juga Tuhan sembuhkan, itu hanya bertahan 1 hari. Dia memuji Tuhan. Setelah itu dia kembali lagi kecewa dan dia kembali ke kekecewaan yang sama, dan semakin dia gali lagi kekecewaannya jadi semakin dalam. Jadi sampai saat kemarin si mama mertua saya itu tidak mengucapkan sepatah kata apapun saat
saya pribadi itu mengalami keguguran begitu. Apakah saya kecewa? Saya nggak kecewa. Gitu. Yang sedih dan kecewa waktu itu adalah papa saya. Kenapa mamamu itu seperti itu? Tapi saya bilang begini sama papa saya, yang penting itu ada papa, ada Mas Ardo, ada bapak, ada ibu. Gitu. Kalau seandainya mama saya itu mengucapkan sesuatu, mensupport saya, itu adalah bonus. Dan saya mengucap syukur. Jadi ya itu benar sekali, baik respon kita, sikap kita itu seperti apa. Yang penting ya itu kita harus tenang. Pokoknya sakit-sakit hatinya kita ya Kak gitu, tapi kita tetap harus tenang gitu. Jadi tenang itu biar kita bisa ngomong sama Tuhan. Kalau kita panik, kita kecewanya itu kita gali semakin dalam, kita ngomong sama Tuhan, kita ngomong ke orang itu aja pasti susah nanti. Jadi yang penting kita punya sikap benar-benar sikap tenang itu kita dapat dari mana sih? Ya kita dapatnya dari hubungan kita yang sangat dekat sama Tuhan. Pasti nanti Tuhan kasih tenang kok. Gitu. Amin. Terima kasih. Karena rencana kita tuh bukan rencana Tuhan, tidak selalu sama gitu. Jadi tadi mau bilang apa ya? Nggak tahu Kak. Lupa jadinya. Jadi pasti rencana kita kan ekspektasi Kak Dewi mungkin ekspektasi ke orang itu seperti ini, seperti A gitu. Ya, tapi kok nggak sesuai gitu ya. Dalam setiap permasalahan itu Tuhan pasti melihat reaksi kita, respon kita atau sikap kita. Jadi saat kita menyerahkan sesuatu kepada manusia itu, kita jangan terlalu penuh berharap. Dan kita harus selalu mikir resiko kan. Karena memang manusia itu mengecewakan dan kita harus lebih dahulu menyerahkan semua pada Tuhan karena apa yang kita rencanakan itu bukan rencana Tuhan. Jadi seperti itu. Tetap semangat ya Kak Delvi. Terima kasih Kak. Iya. Tetap ingat ya Kak, manusia tetap manusia, jadi kita harus percaya sama Tuhan aja. Yang penting jangan sampai manusia. dia masih bisa terus ngecewain kita meskipun kita udah coba kasih kepercayaan. Jadi gantung Yeremia 17 ayat berapa tadi itu? Ayat yang ke-7. Itu yang Kakak pegang terus ya. Jadi selalu berharap sama Tuhan ya, apapun yang terjadi Tuhan tidak akan pernah mengecewakan Kak Delvi. Kalau manusia bisa mengecewakan, Tuhan pasti nggak akan pernah mengecewakan. Tapi benar juga semuanya itu ada proses yang Tuhan izinkan terjadi supaya Kak Delvi lebih belajar, lebih dewasa dari misalnya kekecewaan yang ini ke depannya Kak Delvi punya pengalaman, oh iya saya sudah pernah seperti ini, bagaimana saya menghadapinya, Kak Delvi udah tahu cara-caranya. Itu aja Kak Delvi. Ada lagi Kak Delvi? Enggak ada Pak, udah itu aja. Makasih ya Pak ya, makasih ya Kak. Iya. Ini kecewanya sama siapa nih? Pacarnya atau sama siapa nih? Teman seperti yang saya umpamakan tadi itu yang saya alamin gitu. Terlalu percaya sama seseorang sampai lupa kalau dia hanya manusia biasa yang kadang-kala akan berubah seiring berjalannya waktu. Iya, betul sekali. Jadi namanya manusia itu sedekat apapun kita harus sudah camkan manusia itu pasti akan mengecewakan gitu aja. Jadi kita memang tetap bersosialisasi sama orang, tetapi kita gantungkan harapan 100% itu sama Tuhan. Di dalam Tuhan itu apapun rencana Tuhan itu pasti yang terbaik buat Kak Delvi, buat kita semuanya. Kalau Kak Delvi berhasil dalam ini melalui proses ini Tuhan pakai jadi terang. Soalnya kalau udah selesai kan artinya kalau misalnya kita kecewa ya kita nggak bisa jadi terang kan. Nanti kalau udah bisa lewati itu dipakai Tuhan jadi terang lebih lagi. Amin, amin. Amin ya. Ada lagi Kak Delvi? Sudah cukup? Sudah Pak, sudah. Oke, dari Kak Billy ada yang mau ditambahkan Kak Billy? Iya, shalom. Shalom. Ya, mungkin kalau dari saya itu tipe orang yang nggak terlalu berharap sih sama orang lain. Jadi, tapi mungkin kalau
Jadi di sini kalau intinya saya bisa membangun hubungan dulu sama Tuhan. Jadi sebelumnya ketika kita hubungan kita gimana jauh sama Tuhan, kita pasti ketika kita menghadapi masalah sama kayak kita merasa dikecewain sama orang atau malahan ketika ada terjadi masalah dalam hidup kita, kita kadang sering merasa kecewa sama Tuhan. Pernah Iya, kan kita ngerasa kayak gitu? Kalau pasti. pasti kita pernah merasa Iya. kayak gitu ketika kita jauh sama Tuhan. Tapi kalau kita udah kenal sama Tuhan, pasti kita udah ya berharapnya sama Tuhan. Pasti kita udah ya kalau menurut aku sih pribadi gitu. Kalau aku ya nggak berharap sama orang, aku berharapnya sama Tuhan aja. Dan kalau misalnya aku dikecewain sama orang, ya aku mengucap syukur aja. Kan di Amin. Alkitab tercatat mengucap syukur dalam segala hal. Dalam kebahagiaan, dalam kekecewaan, kita tetap mengucap syukur. Itu Amin. kalau dari aku. Iya. Oke, terima kasih Kak Billy buat masukannya Terima untuk kasih, Kak Kak Devi. Iya. Jadi Devi tetap semangat ya. Oh iya, Kak Lydia mau nambah sedikit nih. Kenapa, Belum kebagian sharing. Silakan. Enggak, Kak Lydia mau sharing tadi belum kebagian sharing. Silakan Kak Lydia. Sampai Tadi kelupaan. udah nyambut punya Kak Devi. Tambah sedikit nggak apa-apa. Oh iya, suruh tambahin teman-teman. Oh ya, tadi yang tentang duren itu sebenarnya ini ya ceritanya tetangga ini rumahnya kosong, nggak ada orangnya. Tadi Mbak Maria bilang saya cium duren di rumah tetangga, tapi nggak gitu sebenarnya. Ceritanya sebenarnya tuh rumah tetangga itu kosong, tapi saya tuh nggak tahu kayak pengen aja makan duren, tetapi sayang uangnya karena duren kan mahal. Nah, tiba-tiba si tetangga ini datang dia tinggal di Purwokerto atau Purworejo ya? Purworejo. Purworejo, cuma untuk nganterin duren sekarung, terus dia pulang lagi ke sana. Saya juga bingung itu kok bisa begitu. Itu ceritanya yang tentang duren tadi. Kalau yang mau saya tambahkan itu tadi saya hampir sama dengan yang Kak Billy ini ya, Kak Billy sharingkan tadi. Kalau udah kerja pengen berbuah gitu, pengen Tuhan udah berkati, jadi pengen berkati orang lain. Itu yang saat ini lagi ada dalam benak saya juga ya. Jadi selama ini kan kalau kita ngikutin yang dunia ajarkan ya sukses, kayak siapa sih yang nggak mau kita seperti itu, apalagi dihormati manusia, dipandang gitu. Pasti semuanya mau, tetapi kalau ikut Tuhan Yesus tuh di Alkitab tuh diajarkannya kita tuh secukupnya aja, kita ambil makanan buat kita secukupnya. Selainnya itu sebenarnya kita diberkati untuk memberkati. Kalau kita udah percaya Tuhan Yesus itu bener banget tadi yang di-sharingkan teman-teman semua, Tuhan tuh nggak bakalan biarin kita kelaparan. Meskipun mungkin secara dunia kita tuh ekonominya tuh nggak sebaik mereka karena kita membandingkan ya sebenarnya. Sebenarnya Tuhan tuh ngasih sesuatu itu udah pada porsinya, tetapi kadang kita nggak mau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, itu yang membuat kita tuh nggak bersyukur gitu. Jadi kalau menurut saya tuh saya agak berbeda pandangannya sama Pak Mario ya, maaf. Kalau Pak Mario tadi ada pergumulan dalam ekonomi, tetapi saya tuh juga bingung dengan diri saya sendiri. Kenapa Pak Mario sering ngomong begitu, sedangkan saya tuh nggak merasa begitu gitu loh. Saya suka bingungnya di situ, tapi saya kadang suka diem aja, ya sudah, iyain aja kan pergumulan kita berbeda, padahal satu rumah gitu, tapi responnya mungkin ya yang berbeda atau gimana. Karena dari dulu, dari kecil ya, kalau saya tuh nggak mau terlalu terlalu memegang uang gitu dengan erat, mungkin memegang tadi yang erat gitu ya. Saya nggak mau terlalu bergantung sama uang gitu. Jadi dulu kan kita diajar menabung, ya udah menabung, terus kalau misalnya tabungan saya udah ada, ibu tuh selalu
saya mau pakai dulu, ya udah pakai. Saya tuh kayak gitu sama uang tuh saya nggak yang ini punya saya kayak gitu enggak. Jadi udah kayak saya tuh udah pengen melatih diri saya seperti itu dari ya mungkin dari dulu ya SMP gitu. Nah, terus sampai dewasa juga saat bekerja, saya udah bekerja sendiri tetapi uang saya tuh kadang saya kasih aja gitu sama ibu saya cuma ngambil saya perlunya apa gitu. Terus kalau menikah juga saya juga kerja juga kadang ya udah uang kita bersama. Jadi kalau Pak Mario butuh apa atau kita satu keluarga butuh apa, ya itu uang dipakai aja. Jadi saya nggak kayak memiliki, saya nggak mau tergantung gitu. Nah mungkin itu yang agak berbeda ya menyikapinya. Jadi kalau misalnya tentang ekonomi itu saya udah percaya sepenuhnya karena dari dulu sampai sekarang Tuhan tuh nggak pernah biarkan saya gitu. Ya mungkin memang nggak sewah kayak teman-teman yang lain kalau kita membandingkan ya. Tapi kenapa sih kita harus membandingkan dengan mereka gitu? Kalau saya percayanya itu Tuhan tempatkan saya di mana, ya di situ harusnya saya bisa jadi berkat dengan apapun yang saya punya. Kayak gitu. Seperti yang tadi Kak Putri sharingkan juga tentang yang janda dengan buli-buli tadi ya. Dia hanya punya minyak sedikit, tetapi itu mencukupi. Itu juga mengingatkan saya juga. Jadi kalau yang belakangan ini, apapun yang kamu punya, kamu bisa jadi berkat. Meskipun kamu tuh nggak punya uang, kamu masih punya tenaga, tangan, punya banyak hal yang sudah Tuhan sediakan. Kalau kita ditempatkan di suatu tempat, misalnya di satu keluarga, di suatu lingkungan, ya jadilah diri kita gitu dengan seluruh yang sudah Tuhan kasih. Jangan kita melihat apa ya kayak jadi pengen jadi dia pengen jadi itu karena panggilan kita itu sebenarnya masing-masing dan itu luar biasa banget kalau kita bisa melihat semuanya. Tuhan pengen memakai kita semua ya mungkin berbeda-beda situasi dan kondisinya gitu aja sih. Jadi kita harus lebih mendekat sama Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, apa yang pengen Tuhan mau kita lakukan di dunia ini. Tuhan mau pakai kita itu, kita ditempatkan di sini, apa sih yang harus diperbaiki gitu. Kadang kan kita kayak Kak Delvi tadi, ada yang mengecewakan, kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah ladang juga ya, gimana kita meresponi, kita jadi terang. Kalau Kak Delvi nggak kecewa, Kak Delvi tetap jadi terang, tetap jadi berkat, itu juga bisa malah berdampak buat mereka kayak gitu sih kalau pandangan saya sendiri. Mungkin gitu. Karena juga saya pernah punya pengalaman ya kayak gini. Capek kerja sendiri kayak gitu. Terus yang lain nggak peduli. Akhirnya ngerjain semua sendiri. Kok kayak gini? Tapi Tuhan didik kayak seperti mendidik. Kalau ikut Tuhan tuh ya harus melayani kayak gitu, dididik untuk melayani dengan sepenuh hati, jadi lakukan aja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan lihat sekeliling kita, tapi lakukan sungguh-sungguh untuk Tuhan dimanapun ditempatkan gitu sih. Artinya jadi berkat dengan apa yang ada pada kita gitu. Nggak harus dengan harta, nggak harus dengan apa, tapi ya dengan segala yang kita punya gitu. Mungkin itu aja sharing dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lydia untuk tambahannya. Oke, kemana? Oh. Ya, ada karena waktunya udah mau jam 9, jadi kita akan akhiri ibadah kita. Apakah ada teman-teman yang pengen didoakan secara khusus? Dari Kak Delvi, dari Kak Ardo, Kak Billy, doa secara khusus ya. Jadi mungkin ada pergumulan yang spesifik gitu misalnya atau apa gitu. Silakan. Kak Delvi nih kayaknya mau ngomong nih. Silakan Kak Delvi. Itu aja sih, sama doanya orang tua diberikan kesehatan juga umur panjang. Itu aja sih. Oke. Kalau Kak Ardo sama Kak Putri ada yang ingin didoakan secara spesifik atau ada sesuatu yang ingin dibawa dalam doa, silakan Kak, nggak apa-apa. Mungkin untuk ini ya, untuk mama ya, untuk mama mertua saya, berarti orang tua Mas Ardo ya. Semoga
apa ya, berbaliklah kembali ke Tuhan dan semakin mencintai Tuhan, itu aja sih. Gitu. Amin. Oke. Ya, baik. Terima kasih Kak Putri. Kalau dari Kak Billy, ada yang secara khusus ingin dibawa dalam doa, Kak Billy? Oke, Kak Billy nggak ada ya. Ada Kak Billy? Ya kalau saya nggak ada yang khusus amat ya, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan itu aja. Oke. Nah, oke, baik. Terima kasih Kak Billy. Teman-teman, kita berdoanya ini saya minta kita doa berantai ya. Tadi Kak Ardo dan Kak Putri pergumulan spesifiknya tentang mama mertua dari Kak Putri agar supaya Tuhan ubahkan hatinya, lembutkan hatinya. Nah, itu nanti yang doakan adalah Ibu Lydia. Nanti Ibu Lydia yang doakan. Kemudian untuk pergumulan Kak Delvi, saya minta Kak Billy yang doakan. Ya. Kemudian untuk pergumulan Kak Billy, saya minta Kak Delvi yang mendoakan. Nah, nanti untuk saya Bentar, Pak. Bentar, Pak. gimana Pak? Pergumulan Kak Billy apa tadi? Cuman kesehatan dan apa? Kesehatan aja sih. Kesehatan pekerjaan. Kesehatan sama pekerjaan. Apa tanya lagi? Iya lupa tadi, apalagi yang mau didoakan. Kesehatan sama pekerjaan kayaknya. Pelayanan. Pelayanan, iya. Terus kalau tadi saya doakan siapa ya? Pergumulannya apa? Doakan Kak Delvi. Doakan Kak Delvi. Pergumulannya apa tadi? Orang tua diberikan kesehatan umur panjang itu aja. Oh iya iya. Ya. Nah nanti saya doakan ada teman kita di komunitas namanya Kak Febri, dia kakaknya lagi sakit saat ini, dia lagi menemani kakaknya. Dan saya juga nanti akan doakan Ibu Ave Maria, ada juga di komunitas juga. Dia sudah 3 hari ini mengalami asma dan sesak nafas ya. Nah, nanti teman-teman dalam hati juga bisa sehati kita bantu di dalam doa. Dan nanti sekalian saya doa penutup juga. Sekarang kita doanya dimulai dari Kak Lydia dulu. Nanti dari Kak Lydia, terus lanjut Kak Delvi, terus lanjut Kak Billy, terus nanti Kak Ardo sama Kak Putri tolong doakan kita nanti ya kesehatan supaya lebih semakin takut akan Tuhan ya. Jadi nanti yang pertama Kak Lydia, kemudian Kak Billy, Kak Delvi, Kak Ardo atau Kak Putri, terus nanti terakhir saya. Ya, jadi kita. Shalom Kak Ardo, mamanya namanya siapa ya? Emilia. 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 Iya. Oke. Oke, baik teman-teman, mari kita satu hati, kita sama-sama berdoa. Silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami puja dan kami puji, Tuhan yang senantiasa menyertai kami, Tuhan yang senantiasa mendidik kami, Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang mengaruniakan hikmat, pengertian, Tuhan yang melimpahkan kasih yang begitu besar kepada kami, Tuhan yang menjadikan kami anak-anak terang, dan Tuhan yang luar biasa yang tidak bisa kami ucapkan dengan kata-kata karena terlalu baik, terlalu besar, terlalu kaya, terlalu mulia, dan terlalu mahanya Engkau ya Bapa. Yes, Tuhan Yesus, pada malam hari ini Tuhan kami bersatu hati ya Bapa, berdoa Tuhan untuk keluarga Kak Ardo dan Kak Putri ya Bapa. Engkau tahu Tuhan kerinduan hatinya Tuhan, Engkau tahu apa yang mereka rindukan, mereka perlukan, mereka pergumulkan di hari ini Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan, Kau memberikan kekuatan,
Engkau memberikan perlindungan yang daripada Tuhan untuk keluarga ini ya Tuhan. Yes. Biarlah Bapa Engkau bentuk mereka Tuhan seturut dengan kehendak-Mu, Amin. menjadi alat yang bisa Engkau pakai Tuhan untuk menjadi terang, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Amin. Tuhan Yesus, berkati dalam kesehatannya mereka Tuhan, berkati dalam kehidupan ekonominya mereka Tuhan, berkati dan juga Tuhan sediakan apapun yang mereka perlukan dan mereka butuhkan. Yes. Dan biarlah Tuhan Kau yang menjadi Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Dan biarlah mereka senantiasa menomor satukan Engkau Tuhan di dalam kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersatu hati, khusus Tuhan mendoakan terkhusus Ibunda dari Kak Ardo ya Bapa, Ibu Emilia Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu tidak terbatas Tuhan, kasih-Mu sungguh besar ya Bapa. Ya, Tuhan. Tuhan, jika Engkau sudah memberikan kasih dan cinta-Mu kepada kami semua Tuhan, malam hari ini Tuhan kami bersatu hati Bapa, memohon belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan kami memohonkan Tuhan kasih-Mu itu tercurah atas Ibu Emilia ya Bapa. Biarlah Engkau sentuh hatinya Tuhan, Kau ubahkan hatinya ya Bapa. Biarlah Engkau jam hatinya yang keras Tuhan, Engkau yang melembutkannya ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang berperkara dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil di dalam nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan Kau nyatakan di dalam keluarga mereka ya Bapa. Biarlah Engkau bawa mereka Tuhan, Kau selamatkan mereka semuanya ya Bapa dalam keluarganya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan di dalam keluarganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Putuskan segala kuasa dosa, kuasa iblis, kutuk dan sebagainya Tuhan. Kami hancurkan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, Engkau yang bekerja, kuasa-Mu yang bekerja, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas keluarga ini ya Bapa. Dan biarlah Bapa keselamatan terjadi untuk keluarga dari Kak Ardo terlebih dan terkhusus adalah ibundanya Ibu Emilia. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu yang kudus. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus. Terima kasih untuk segala berkat juga anugerah yang Kau berikan pada saat ini. Di mana pada saat ini kami berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk sharing tentang firman-Mu, tentang ajaran-Mu. Jadikanlah apa yang kami dengar barusan menjadi bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, terima kasih untuk kesehatan juga napas kehidupan yang Kau selalu berikan kepada kami, juga kepada keluarga kami, juga kepada orang tua kami. Kami mengucap syukur atas segala apapun yang terjadi pada hari ini sampai pada malam hari ini. Bapak, kami berdoa untuk Kak Billy, apapun problem dalam hidupnya, biar Engkau selalu menjamah hati dan pikirannya supaya dia dapat mendapatkan kebijaksanaan, juga mendapatkan hikmat daripada-Mu, juga Tuhan supaya Engkau berikan berkat-Mu lewat rezeki dia, lewat pekerjaan dia, supaya Engkau berikan supaya dia dapat mencukupi kehidupan dia sendiri dan juga bisa membantu keluarganya. Engkau juga memberkati Tuhan orang tuanya, juga sanak saudaranya dan juga keluarganya. Engkau berikan kesehatan, juga umur yang panjang dan juga rezeki yang secukupnya kepada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Bila segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu, segala harapan dan masa depan kami serahkan di dalam tangan pengasihan. Terpuji dan termuliakan selalu nama-Mu dari awal sampai selamanya. Haleluya. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami muliakan, Engkau yang teramat baik Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih karunia Tuhan, buat setiap anugerah-Mu Tuhan, sukacita yang luar biasa Tuhan, yang selalu kami terima Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Selain itu juga Tuhan, malam hari ini kami mau berdoa buat saudara terkasih kami Tuhan, Delvi, buat keluarga Tuhan, buat orang tuanya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau selalu memberikan yang terbaik di dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Engkau yang memberikan umur panjang, Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang selalu memberikan berkat Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa Tuhan yang Kau berikan adalah yang terbaik di dalam kehidupan keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak untuk setiap kebaikan yang sudah Tuhan berikan pada kami Tuhan.
Kami ucap syukur di mana Engkau terus mendampingi Kak Mario dan Kak Lydia dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan untuk setiap kepercayaan yang sudah Tuhan berikan dalam setiap hidup mereka. Mereka boleh membangun komunitas ini untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap pergumulan mereka Tuhan. Tuhan jawab setiap pergumulan mereka Tuhan. Jika ada mungkin saat ini Kak Mario mengalami kelemahan tubuh, asam lambungnya, kemudian ada panic attack-nya dan semuanya Tuhan kami serahkan, percayakan ke dalam tangan-Mu. Setiap obat yang dia minum, setiap dokter yang boleh Tuhan pertemukan dengan Kak Mario dan Kak Lydia, itu menjadi salah satu cara Tuhan untuk menyembuhkannya Tuhan. Dan kami percaya mujizat Tuhan saat ini sudah menyembuhkannya, lambungnya yang mengalami kelemahan Tuhan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan ini sudah terjadi, bahkan lambungnya yang saat ini boleh kembali sehat, dia boleh mengalami pekerjaan yang dahsyat luar biasa yang dia alami melalui sakitnya ini, dan dia boleh ceritakan betapa besar, betapa baiknya Tuhan, betapa dahsyatnya mujizat Tuhan yang dia alami karena Tuhan sudah menyembuhkan sakitnya. Kami percayakan kesehatan Kak Maria ke dalam tangan Tuhan. Kami juga percaya kerinduan mereka untuk memiliki seorang momongan. Kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terindah. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. 9 tahun tidak ada apa-apanya Tuhan, karena waktu Tuhan ada yang terbaik bagi mereka. Tuhan akan memberikan anak yang terbaik. Tuhan akan memberikan buah hati yang terbaik. Tuhan akan mengkuduskan, Tuhan akan menyucikan rahim dari Kak Lydia, dan Tuhan boleh menaruh benih yang daripada Tuhan sehingga anak itu boleh berkembang, boleh bertumbuh menjadi sesuatu yang Tuhan suka. Kami percayakan semua apa yang menjadi mimpi dan harapan mereka ke dalam tangan-Mu. Entah itu untuk komunitas ini, entah itu untuk pergumulan perekonomian mereka, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya saat hamba-Mu dan juga Mas Ardo boleh merasakan mujizat Tuhan melalui perekonomian kami, mereka juga akan merasakan mujizat yang jauh lebih luar biasa dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan akan ada sesuatu yang indah bagi keluarga ini, akan ada sesuatu kesaksian yang indah bagi keluarga ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Kak Lydia dan Kak Mario ini adalah pemenang-pemenang, dan kami percayakan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus, jadilah seperti apa yang Kau kehendaki atas keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat malam Tuhan Yesus. Sungguh Engkau terlalu baik bagi kami ya Tuhan. Kami tidak bisa melukiskan dengan kata-kata kami kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini kami sungguh merasakan begitu dekat dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami sungguh merasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan, untuk segala kasih karunia, untuk segala kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, malam hari ini kami berdoa, kami sehati, kami sepakat berdoa untuk saudara kami, Ibu Ave Maria yang sudah 3 hari ini mengalami sesak nafas asma Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tahu apa yang dia alami Tuhan. Kami serahkan segala sakit penyakitnya ini ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni segala dosa dan kesalahan Ibu Ave Maria. Dan kiranya kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam kesembuhan yang terjadi bagi Ibu Ave Maria ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa oleh bilur-bilur darah Yesus, Ibu Ave Maria sudah disembuhkan. Kami percaya itu ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Dan terjadilah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang sama kami juga panjatkan kepadamu untuk kakak daripada saudara kami Kak Febrianti yang juga sedang sakit Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan berbelas kasih, Tuhan mau memberikan kesembuhan bagi kakak daripada Kak Febrianti ini ya Tuhan. Segala sakit penyakit, segala kelemahan tubuh Tuhan angkat, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Kak Ardo dan Kak Putri, kami berdoa untuk Kak Delvi, kami berdoa untuk Kak Billy, kami berdoa untuk kami semua yang ada di dalam komunitas ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau semakin hari semakin menumbuhkan
iman kami, kepercayaan kami. Kami boleh terus semakin melekat dan bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Apapun pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan sudah bawa kami terbang tinggi bersamamu di atas segala persoalan dan pergumulan yang kami hadapi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus senantiasa memegang kendali di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu pada waktunya nanti, seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan waktu-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini ya Tuhan. Dan kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Kami akan beristirahat. Kami memohon berkat Tuhan di dalam istirahat kami. Kiranya Tuhan menjaga kami. Kiranya Tuhan memberkati kami di dalam tidur kami. Kami boleh tidur dengan nyenyak. Kami boleh membaringkan tubuh kami yang capek. Sehingga kami boleh memperoleh kekuatan yang baru. Kami boleh bangun esok pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang segar. Kami boleh menikmati kasih yang baru, kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang kehidupan kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan, atas segala kasih, atas segala kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami akan berpisah Tuhan untuk menerima anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan dan kami meteraikan doa dan ucapan syukur kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ardo, Kak Billy, Kak Delvi, Kak Billy dan Kak Delvi ya. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Selamat istirahat. Shalom.